Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun sebelum itu perkenalkan di sini saya Servina Duanjani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Di samping saya Rizka Aidil Hadaha sebagai pemateri kedua, selanjutnya Rosini sebagai pemateri ketiga, selanjutnya Tita Sofian sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Sri Rubianti sebagai pemateri kelima. Adapun susunan acara presentasi kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi dan konsep negara hukum. Di sini pengertian negara hukum menurut para ahli, yang pertama Sudargo Gautama. Dalam negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, yang dimana segala tindakan negara dibatasi oleh hukum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Djoko Sutono SH, negara hukum ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Patmo Wahyono SH, negara hukum yang ideal pada abad ke-20 adalah jika segala tindakan penguasa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa negara hukum atau the rule of law ini adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum atau sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapat hukuman karena dianggap telah melanggar hukum. Selanjutnya di sini menurut Muntoha 2009, gagasan tentang konsepsi negara hukum harus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah, mulai dari konsepsi negara hukum liberal. Nah, yang dimana konsepsi negara hukum liberal ini adalah sebuah konsep yang menekankan pada perlindungan hak-hak individual dan pemerintahan yang berdasarkan atas undang-undang, yang dimana negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak-hak individual tidak dikorbankan oleh kepentingan pemerintah. Beralih ke konsep negara hukum formal, yang dimana konsep negara hukum formal ini adalah konsep yang menekankan pada tata cara dan penerapan hukum. Yang penting adalah bagaimana hukum dipakai dan dijalankan, bukan hasil akhir dari penerapan hukum tersebut. Beralih dari negara hukum formal menuju negara hukum material, yang dimana negara hukum material ini adalah sistem hukum yang memfokuskan pada materi hukum, bukan pada bentuk hukum. Selanjutnya beralih dari negara hukum material ke ide negara kemakmuran, yang dimana negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Di sini ada konsep negara hukum mencakup 4 elemen, yaitu yang pertama perlindungan HAM, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir peradilan tata usaha negara. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, negara harus tunduk pada hukum. Yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan yang terakhir peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sekian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan asas-asas negara hukum. Menurut Kusnyadi 2011, Al-Qudsi memperolehkan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkan dengan istilah rule of law, yaitu yang pertama supremasi of law, yang kedua equality before the law, yang ketiga proses of law. Sedangkan menurut Al-Qudsi 2010, Arif Sirhanta dan Al-Tema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum. Itu secara baru, yaitu meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam penghormatan atas martabat manusia. Yang kedua, berlakunya asas kepastian hukum negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Yang ketiga, berlakunya persamaan, similia, similis, atau equality before the law. Prinsip ini terkandung yang pertama, yaitu adanya jaminan persamaan bagi semua orang
di hadapan hukum dan pemerintahan. Dan yang B, tersedianya mekanisme untuk perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang keempat yaitu asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesamaan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Yang kelima yaitu pemerintah dan pejabat mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara dan bermasyarakat. Di poin ketiga yaitu definisi hak asasi manusia. Menurut PSPI 2011, hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, hak adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak mengembangkan saling menghargai antara manusia. Hak mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di sisi lain kita juga memiliki hak untuk tidak mendiskriminasi hidup orang lain. Saya pemateri keempat akan melanjutkan hubungan negara hukum dan HAM. HAM dan negara hukum mempunyai kaitan yang amat erat. Tanpa kita sadari, HAM dan negara hukum adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Keduanya memang berbeda, namun keberadaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ayo 2011. Negara hukum adalah negara yang berdasar atas hukum, restat, dan pemerintahnya berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Negara hukum dengan penegakan HAM ibarat dua sisi mata uang dengan sisi yang berbeda. Negara hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan pengertian HAM yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 1999, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ayo 2011. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara hukum. Menurut Muhammad 2003, pelanggaran yang terjadi di negara hukum, salah satu contohnya adalah sebagai berikut: 1. Pelanggaran seseorang yang mengikuti kebijakan presiden, 2. Memberanikan dan mencabut surat izin usaha sebuah surat kabar yang memuat berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara, 3. Melarang negara untuk beraktivitas politik seperti membentuk partai politik, 4. Membuka sebuah demokrasi damai dengan cara kekerasan seperti menembak dengan peluru tajam, 5. Membiarkan terjadinya tindakan kejahatan di dalam masyarakat. Menurut Wells 2011, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu: 1. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi bila hak-hak individu yang melekat serta diakui dan dijamin dicabut dan ditindas. Ini berarti pelanggaran hak asasi manusia berada dalam hubungan politik. 2. Pelanggaran hak asasi sipil dan politik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara atas hak-hak negatif. 3. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah pelanggaran negara atas hak-hak positif yang mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan terjadi bila negara sangat kurang aktif. Menurut Sunarisasi 2008 mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak berat antara lain dapat kita temukan pula di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang pengadilan hak, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di samping pelanggaran tentang HAM berat sebelumnya, ada satu kejahatan lagi yang juga kemudian dibahas para ahli, yaitu kejahatan perang. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita beralih ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, sebut nama dan pertanyaannya. Nah, silahkan Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Rizka Aidil Adaha. Apa hubungan negara hukum dan hak asasi manusia? Udah. Saya Ririn Dewi Arianti mau bertanya
bertanya ke Oji, jelaskan asal-usul gagasan mengenai HAM. Saya Rofindia mau bertanya kepada Safina, bagaimana ciri-ciri negara hukum? Assalamualaikum, saya Triwidia ingin bertanya kepada Sri Ruby, apa hubungan antara hak asasi manusia dengan hukum yang berlaku di suatu negara atau di negara Indonesia? Baik, saya Tariza Putri ingin bertanya kepada Sita Sofian, mengapa HAM perlu ditegakkan di negara hukum Republik Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rovinalia, di mana pertanyaan bagaimana ciri-ciri negara hukum. Nah, ciri-ciri negara hukum itu di dalam negara itu yang pertama memiliki supremasi hukum atau supremacy of law, yang dimana hukum ini memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat semua pihak. Semua keputusannya harus sesuai dengan hukum. Yang selanjutnya persamaan di depan hukum atau equality before the law, yang dimana semua warga negara diperlakukan sama tanpa terkecuali di depan hukum, tidak memperdulikan ras, agama, suku atau budaya. Selanjutnya proses hukum yang wajar atau due process of law, yang dimana semua orang memiliki hak untuk perlindungan hukum dan proses yang adil dalam setiap tindakan terhadap mereka. Selanjutnya pembagian kekuasaan atau separation of powers, yang dimana pembagian ini dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, dan masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Yang terakhir, ciri-ciri negara hukum ini adalah perlindungan atas hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi hukum, seperti hak untuk hidup, berkumpul, dan berpendapat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syafira. Apa hubungan negara hukum dan hak asasi manusia? Hubungan antara hak asasi manusia atau HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan, serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berlandaskan hukum. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ririn. Jelaskan asal-usul gagasan mengenai HAM. Asal-usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati atau natural right theory. Teori kodrat mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrat atau natural law theory. Dalam perkembangannya, melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan atau renaissance yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang per orang. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Triwidia. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tariza Putri. Penegakan HAM bertujuan agar semua orang bersuara dan berhak mendapatkan martabat dari masyarakat, baik itu pemerintah maupun lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Baik, kita